Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Kami dari kelompok tumbuhan air yang beranggotakan Saya Farhan. saya Deltia Musyarofa, saya Nini Salsabella, saya Rahma Mandaudri, saya Intan Nuraini, aku Aulia Rahmi, saya Dina Novila Sari, Saya Hafiza Syarasni. Saya Rinuk Ramadan. Baik, di sini kami akan menjelaskan tentang bagaimana proses pembuatan pakan melalui gulma yaitu kiapu. atau nama lainnya Pistia stratiotes. Dan pertumbuhan ikan lele. Atau yang disebut juga dengan Clarias batrachus. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, hai semuanya. Hai. Oke, hari ini kami akan ke waduk untuk mengambil gulma. Yuk ikutin keseruannya. Nah guys, kalian bisa lihat ke sana. Hal ini terjadi karena proses eutrofikasi. Eutrofikasi adalah kelebihan nutrien pada perairan yang menyebabkan kiapu ini tumbuh dalam keadaan tidak normal, yaitu sangat banyak. Jadi sekarang kami akan membersihkan kiapu ini sebelum nantinya akan direbus. Let's go! Nah, kami akan melakukan pemotongan untuk pembersihan dari kiapu itu sendiri. Ada kiu. Sini weh, masukin sini weh. Ayo ini wih. Jeng 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 jeng. Inilah hasil dari pembersihan kiapu yang kami lakukan tadi. Salah satu penyebab eutrofikasi di waduk ini adalah keramba yang berada di pinggir waduk. Setelah itu, kiapu di oven hingga kering, sehingga warnanya berubah menjadi kecoklatan. Adapun alat dan bahan yang dibutuhkan antaranya probiotik, timbangan, Molase berupa gula merah. Gula merah diencerkan dengan menggunakan air. kiapu 5 gram. Selanjutnya, tepung ikan sebanyak 250 gram. Kemudian tepung tapioka sebanyak 100 gram. Kemudian ragi sebanyak 10 sendok. Kemudian aduk sampai rata. Kemudian masukkan M4 dan aduk. Dan tambahkan tepung ikan sebanyak 250 gram. Aduk semuanya hingga merata. Kemudian masukkan hasil dari pembuatan pakan kiapu ke dalam toples dan dibiarkan selama beberapa hari. Ya, pakan dari kiapu kami ditunggu selama beberapa hari. Pakan kiapu dibawa dan dibiarkan pada suhu ruang. Ini dia pakan kiapu telah siap untuk digunakan, tapi sebelum itu harus dikeringkan terlebih dahulu. Adapun percobaan pakan kiapu ini kita menggunakan ikan lele. Di sini kami sedang menyiapkan kolam untuk ikan lele tersebut. Adapun untuk bibit ikan lele kami menggunakan 50 ekor. Selanjutnya, kami mengisi air baru ke dalam wadah tempat peletakan ikan lele.
Setelah air diisi pada kolam terpal, kita lanjutkan dengan memasukkan 50 bibit ekor lele. Nah, jadi selanjutnya sebelum kita memelihara ikan, kita akan mengambil sampling awal pertumbuhan ikan sebanyak 10. Kemudian 10 ekor ikan lele dari sampling dihitung panjangnya. Lanjut, di minggu kedua kita melakukan pergantian air kembali, lalu mencampurkan garam ikan agar ikan tetap dalam kondisi baik. Lalu kita mengambil sampling untuk mengukur panjang, didapatkan rata-rata 6,13 cm. Kemudian, keseluruhan isi dari ikan lele yang ada pada kolam terpal dikeluarkan semua dan dihitung kembali jumlahnya agar dapat diketahui bahwasannya adakah kejadian berupa kematian ataupun saling memangsa antara ikan lele tersebut. Lanjut, di minggu ketiga kami melakukan sampling kembali. Lalu kolam terpal dibersihkan dan dikuras. Ikan-ikan yang berada di dalam kolam dipindahkan terlebih dahulu. Kemudian kolam terpal diisi kembali dengan air. Bersamaan juga dengan memasukkan garam ikan ke dalam kolam terpal. Didapatkan rata-rata ikan 7,52 cm. Lanjut, dengan siklus yang sama kita akan kembali menguras kolam. Pada minggu keempat ini didapatkan rata-rata panjang ikan 11,14 cm. Lanjut, di minggu kelima kita juga akan melakukan sampling kembali dengan menggunakan 10 ekor ikan yang ada pada kolam terpal. Lanjut, setelah itu semua ikan yang ada di dalam kolam terpal dikeluarkan dan dihitung kembali panjang rata-rata dari ikan lele yang ada di kolam terpal tersebut. Pada minggu kelima ini didapatkan rata-rata ikan yaitu 11,45 cm. Sudah cukup besar banget. Nah, kalian tahu nggak kenapa air ini hijau? Kenapa tuh? Karena dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu salah satunya karena makanan yang tertinggal. Setelah semua ikan dikeluarkan, maka air kolam terpal dikuras dan dibersihkan. Kemudian campurkan garam pada air. Lalu aduk garam bersamaan dengan air hingga rata. Setelah air diisi, maka semua ikan yang telah dikeluarkan dimasukkan kembali ke dalam kolam terpal. Dapat disimpulkan bahwasannya pakan Qiapu yang digunakan selama 5 minggu itu dapat dikonsumsi oleh bibit ikan lele. Sekian video dari kami. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!